Hello everyone. In this video, I am going to explain you about present perfect tense. Present perfect tense is used to express an action or an activity that occurred or completed at some point in past. Jadi kita menggunakan present perfect tense untuk mengungkapkan, untuk menyatakan suatu tindakan atau suatu aktivitas yang terjadi atau selesai di waktu yang lampau. This is the usage of present perfect tense. Jadi di awal kita harus pahami dulu apa kegunaan dari present perfect tense itu sendiri. Yakni untuk menyatakan suatu tindakan yang terjadi atau selesai di masa yang lalu. Berbicara tentang masa lalu, maka bagaimana perbedaan? What is the difference between past tense and present perfect tense? Look at the verse point from this slide. We use the simple past tense to talk about completed events at a definite time in the past. Kita menggunakan simple past tense itu untuk membicarakan kegiatan yang sudah selesai di waktu lampau, di masa lalu. Look at the next slide. Look at the next sentence. The events have no connection with the present. Kejadian pada saat kita menggunakan past tense itu tidak punya hubungan ya. Have no connection, tidak ada kaitannya dengan saat ini. Ya, ini yang perlu kita highlight. The events have no connection with the present. Artinya kita menggunakan simple past itu berbicara tentang masa lalu dan kejadian itu tidak ada koneksinya, tidak ada hubungannya dengan saat ini. Example, I visited Dubai last year. Saya mengunjungi Dubai tahun lalu. Artinya apa? Saya mengunjungi Dubai-nya tahun lalu. Saat ini tidak lagi. That is simple past tense. Kejadian yang sudah kita lakukan di masa lampau itu tidak ada hubungannya dengan kondisi saat ini. We use the present perfect to talk about past events that have a connection with the present. Kita menggunakan present perfect untuk mengungkapkan kejadian masa lampau yang punya hubungan atau ada kaitannya dengan kondisi saat ini. Look at the example. I have studied English for 10 years. Saya telah belajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Nah, di sini jelas bahwa kita sudah belajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Maknanya apa? Saat ini pun kita masih belajar bahasa Inggris. That is present perfect tense.
kita bicara masa lampau, namun kejadian itu ada hubungannya dengan kondisi saat ini. Ya, jadi sudah clear terkait perbedaan antara past tense dan juga present perfect tense. Let me go on. Let me explain you how to make a sentence using present perfect with verb. Saya akan menjelaskan kepada Anda terkait bagaimana sih membuat kalimat present perfect yang menggunakan kata kerja. Ya, karena nanti kita juga akan bagaimana membuat kalimat yang tanpa kata kerja. Let me start with verb ya. Saya akan mulai dengan yang ada kata kerjanya dulu. How to make a positive sentence using present perfect. Kalau kita ingin membuat kalimat positif di dalam present perfect, the formula is subject plus have or has plus verb 3. Jadi subjeknya dulu, kemudian diikuti dengan have atau has, ditambah verb 3. In present perfect tense, we always use verb 3. Kita selalu menggunakan verb 3 di dalam present perfect tense. Look at the example. They have, ya. Kalau subjeknya they, pasangannya have. They have worked in Indonesia for 10 years. Mereka telah bekerja di Indonesia selama 10 tahun. Artinya sampai saat ini pun mereka masih bekerja di Indonesia ya. Because this is present perfect tense. Worked. This is verb 3. Ini verb 3 ya. How to make a negative sentence? Bagaimana membuat kalimat negatifnya? If you want to make a negative sentence, put not, letakkan not after have or has. Kalau kita ingin membuat kalimat negatif, letakkan saja not-nya itu setelah after have or has or before verb 3. Letakkan not sebelum verb 3 atau letakkan not setelah have atau has. Look at the example. They have not worked in Indonesia for 10 years. Mereka belum bekerja di Indonesia selama 10 tahun. This is the negative sentence. Letakkan not setelah have atau has, atau letakkan not sebelum verb 3-nya. And how about the interrogative sentence? Bagaimana dengan kalimat yang tanya? Put have or has, letakkan have atau has-nya at the beginning of the sentence, followed by subject and verb 3. Don't forget to put question mark at the end of the sentence. Jangan lupa letakkan tanda tanya di akhir kalimat. Jadi jika Anda ingin membuat kalimat interrogatif, have atau has-nya di depan, di awal kalimat. For example, have they worked in Indonesia for 10 years? Sudahkah mereka bekerja di Indonesia selama 10 tahun? Kalau jawabannya yes, berarti yes. They have. Yes, they have.
Kalau no berarti no, they have not. No, they have not. Jadi inilah cara bagaimana kita membuat kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya dengan menggunakan present perfect yang menggunakan verb. Di dalam present perfect tense, verb yang selalu kita gunakan adalah verb 3. Verb yang ketiga. When do we use have or has? Kapan kita menggunakan have atau has? It depends on the subject. Tergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, dan subjek plural noun ya, kata benda yang jamak ya, kata benda yang lebih dari satu, you must use have. Anda harus menggunakan have. I have, you have, they have, we have. Sedangkan kita menggunakan has jika subjeknya he, she, it, and singular noun. Dan kata benda tunggal ya. Kata benda yang satu. Baik satu orang atau misalkan satu benda atau satu hewan. Itu menggunakan has. He has. She has. It has. Talking about the adverb of time. Berbicara tentang keterangan waktu yang ada di present perfect ya, umumnya adalah for, artinya selama, atau since, artinya sejak. Ini adalah dua keterangan waktu yang umum digunakan jika kita menggunakan present perfect tense ya. Menggunakan for or since. For selama, since sejak. This slide tells us how to make a sentence using present perfect tense without verb. Bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat dengan present perfect tense, tetapi tidak ada kata kerjanya? Kalau tadi yang slide sebelumnya itu ada kata kerja ya. This time, no verb. Tidak ada kata kerja. If you want to make a positive sentence without verb, kalau ingin membuat kalimat positif tanpa kata kerja, caranya adalah subject plus have or has plus been. Jadi letakkan been setelah have atau has-nya. Baru kemudian diikuti dengan no verb. Look at the example. They, karena they maka have. They have been in New York for 10 years. Kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Mereka sudah di New York selama 10 tahun. Oleh karenanya, kita butuh been. They have been in New York for 10 years. If you want to make a negative sentence, kalau kita ingin membuat kalimat negatif, letakkan saja not setelah have atau has-nya. Ya, setelah subject diikuti dengan have atau has, kemudian not plus been plus no verb. For example, they have not been in New York for 10 years. Mereka belum di New York selama 10 tahun. Ya, jadi letakkan not-nya setelah have atau has ya. Baru diikuti dengan been
dan bagian kalimat yang lain. If you want to make an interrogative sentence, kalau Anda ingin membuat kalimat tanya, letakkan have atau has-nya di depan. Have or has plus subject plus been plus no verb. Look at the example. Have they been in New York for 10 years? Sudahkah mereka di New York selama 10 tahun? Kalau yes berarti yes they have. Kalau no berarti no they have not. Ya. Kalau yes, yes they have. Yes they have. Kalau no berarti no they have not. Jadi sesuaikan dengan Anda mau jawabnya yes atau no. Kalau yes, yes they have. Kalau no, they have not. Or no, they haven't. Ya, jadi if we want to use present perfect tense, look at my sentence. Look at your sentence. Is there verb or no verb? Apakah ada verb atau tidak ada? Jika ada verb, gunakan verb 3 setelah have atau has. Namun jika tidak ada verb, jika tidak ada kata kerja, gunakan been setelah have atau has. That's the end of my presentation about present perfect tense. Hopefully you understand what I mean. Thank you very much. See you on my next video.